Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Perkenalkan, nama saya Fa'aris Salsabila. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah kimia anorganik dan juga akan memberikan kesan mengenai mata kuliah kimia anorganik ini. Yang pertama, kesan saya mengenai mata kuliah kimia anorganik ini adalah saya begitu senang dan juga saya begitu excited untuk menerima mata kuliah ini. Mengapa? Karena dengan adanya mata kuliah kimia anorganik ini, saya mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak saya ketahui. Dan dengan adanya mata kuliah ini, pertanyaan-pertanyaan yang terbesit di dalam pikiran saya dulu sekarang sudah mendapatkan jawabannya. Di dalam mata kuliah ini, saya juga menemukan hal-hal baru, pengetahuan-pengetahuan baru yang membuat saya semakin excited untuk mendapatkan materi dari mata kuliah ini. Dan dengan adanya mata kuliah ini tentunya akan menambah wawasan saya mengenai kimia anorganik. Dan saya di sini juga akan mereview mengenai materi kimia anorganik yang akan saya jelaskan di video selanjutnya. Penasaran? Yuk lihat video selanjutnya. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan teori atom John Dalton pada tahun 1766 sampai 1844, teori atom J.J. Thomson pada tahun 1897, dan teori atom Rutherford pada tahun 1911. Sejarah atom pertama kalinya diungkapkan oleh Demokritus pada 400 tahun sebelum Masehi. Demokritus mempercayai bahwa alam dibangun dari unit terkecil yang tidak dapat dibagi lagi atau invisible yang disebut atom. Atom sendiri berasal dari kata A dan tomos, A yang berarti tidak dan tomos yang berarti dibagi. Sehingga atom artinya adalah sesuatu yang tidak dapat dibagi lagi. Pernyataan dari Demokritus ini tidak didasarkan pada bukti yang kuat, sehingga para ilmuwan pada saat itu kurang mengenal mengenai istilah atom. Walaupun 2000 tahun setelah Masehi, kebenaran dari pernyataan ini dibuktikan oleh penemuan selanjutnya, yaitu oleh Dalton. Yang pertama, kita akan membahas mengenai teori atom John Dalton pada tahun 1766 sampai 1844. John Dalton adalah seorang ilmuwan pertama yang mengembangkan model atom. Menurut Dalton, semua materi terbuat dari partikel kecil tak terpisahkan yang disebut atom. Dalton sendiri membayangkan atom sebagai partikel padat, berbentuk bola dan bermassa, keras, tidak dapat ditembus dan bergerak. Teori atom Dalton ini dikenal dengan the Billiard-Ball model. Teori atom Dalton didasarkan pada hukum kekekalan massa dan hukum komposisi konstan, yang di dalamnya terdapat 4 bagian. Bagian pertama yaitu semua benda terbuat dari atom. Atom-atom tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian lain. Bagian kedua yaitu atom-atom dari unsur tertentu adalah identik satu terhadap lainnya dalam ukuran, massa maupun sifat-sifat yang lain. Yang dimaksud di sini adalah, menurut Dalton, atom di daerah ini dengan atom di daerah lain itu identik dan sama, baik dalam massa, ukuran, maupun sifat-sifatnya. Bagian ketiga, senyawa adalah kombinasi dari 2 atau lebih jenis atom yang berbeda. Bagian yang keempat yaitu, reaksi kimia adalah penataan ulang atom. Menurut Dalton, dalam bagian 4 ini yang dimaksudkan adalah semua reaksi kimia bisa menata satu atom untuk bergabung dengan atom yang lain atau menata satu senyawa untuk berpisah atomnya dari suatu senyawa. Tetapi reaksi kimia tidak dapat mengubah satu atom menjadi bentuk atom yang lain.
Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangan dari model atom Dalton. Yang pertama, Dalton salah tentang semua elemen dari jenis yang sama dan identik. Di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa Dalton berpikir bahwa atom di daerah ini itu akan sama dengan atom di daerah lain, baik masanya maupun sifat-sifatnya. Namun, ilmuwan selanjutnya, yaitu Frederick Soddy, itu menemukan yang namanya isotop, atau yang kita kenal yaitu isotop adalah kelompok-kelompok unsur yang memiliki nomor atom yang sama tetapi memiliki nomor massa yang berbeda. Sehingga pernyataan dari Dalton bahwa atom di daerah ini dengan di daerah lain itu sama atau identik adalah salah karena ini dapat dibuktikan secara ilmiah oleh penemuan selanjutnya. Yang kedua yaitu Dalton tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola bejal dapat menghantarkan arus listrik. Padahal kita ketahui bahwasanya listrik adalah elektron yang bergerak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori atom J.J. Thomson pada tahun 1897. Pada tahun 1897, J.J. Thomson menggunakan tabung sinar katoda untuk menyimpulkan keberadaan partikel bermuatan negatif yang dinamakan elektron. Jadi pada saat itu, J.J. Thomson menembakkan sinar katoda ke dalam tabung yang berisi plat yang bermuatan positif dan plat yang bermuatan negatif. Teman-teman bisa melihat gambar yang sudah ada dalam PowerPoint. Nah, di situ ketika Thomson menembakkan sinar katoda ke dalam plat yang bermuatan positif dan negatif, ternyata sinar katoda itu membelok ke arah kutub yang positif. Sehingga pada saat itu Thomson dapat menyimpulkan bahwa sinar katoda bermuatan negatif karena tertarik dengan plat yang bermuatan positif. Kita ketahui ya teman-teman bahwa jika kutub yang memiliki kutub yang sama atau positif dengan positif atau negatif dengan negatif akan mengalami gaya tolak-menolak. Dan apabila kutub yang berlawanan didekatkan itu akan mengalami gaya tarik-menarik. Sehingga di sini katoda bermuatan negatif karena dia tertarik di plat yang bermuatan positif. Model atom Thomson dikenal dengan plum pudding atau coklat chip cookie model. Dengan menggunakan percobaan sinar katoda yang sudah dilakukannya, menurut Thomson, di permukaan atom tersebar elektron yang bermuatan negatif. Thomson membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif di dalam atom. Dengan ini, ia mematahkan anggapan Democritus dan Dalton bahwa atom adalah partikel yang terkecil. Menurut Thomson, kismis yang ada di dalam coklat chip cookie model merupakan gambaran dari elektron yang tersebar di dalam atom. Dan adonan roti yang di dalam coklat chip cookie model itu merupakan gambaran dari partikel yang bermuatan positif. Menurut Thomson, atom itu bersifat netral sehingga harus ada partikel positif di dalam atom untuk menyeimbangkan muatan negatif elektron. Jadi menurut Thomson, apabila di dalam atom itu terdapat elektron yang memiliki jumlah 6, berarti partikel yang bermuatan positif juga jumlahnya harus 6 karena atom bersifat netral. Kekurangan model atom Thomson. Yang pertama, Thomson tidak dapat menjelaskan mengapa muatan positif dapat menahan elektron yang bermuatan negatif di dalam atom. Jadi, Thomson tidak mampu menjelaskan mengapa
Muatan positif tadi dapat menahan elektron atau yang divisualisasikan oleh Thomson sebagai kismis yang menempel pada adonan tadi tidak dapat lepas dari adonan atau tidak dapat melepaskan diri dari muatan positif. Thomson tidak dapat menjelaskan hal tersebut. Yang kedua, Thomson tadi menjelaskan bahwa atom menyebar merata di seluruh bagian atom. Namun, berdasarkan percobaan hamburan sinar alfa oleh Rutherford yang ditemukan pada penelitian selanjutnya, itu ditemukan fakta bahwa massa atom sebenarnya terpusat di intinya saja. Dan kekurangan model atom yang ketiga yaitu Thomson tidak mampu menjelaskan bagaimana peredaran elektron di dalam atom. Apakah elektron bergerak atau berhenti di situ saja? Thomson tidak mampu menjelaskan hal tersebut. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori atom Rutherford pada tahun 1911. Rutherford menggunakan partikel sinar alfa yang ditembakkan ke dalam lapisan tipis emas. Dalam eksperimennya didapatkan kesimpulan yaitu yang pertama, partikel menembus lapisan tipis emas. Yang kedua, mayoritas tembakan sinar alfa langsung menembus ke dalam lapisan emas. Yang ketiga, partikel alfa yang ditembakkan itu sejumlah kecil dibelokkan dan juga dipantulkan. Yang keempat, sebagian besar ruang dalam atom adalah ruang kosong dengan inti padat yang kecil. Jadi, Rutherford menemukan bahwa sebagian besar atau 99% partikel alfa yang ditembakkannya ke dalam emas itu langsung menembus. Sehingga dari percobaan ini, Rutherford menyimpulkan bahwa atom memiliki inti positif yang padat dengan sisanya terdiri dari sebagian besar ruang kosong atau ruang hampa dengan elektron bermuatan negatif sesekali. Dan menurut Rutherford, atom itu tidak kecil atau padat seperti yang dikatakan Dalton dan juga tidak padat yang ada kismis seperti yang disampaikan Thomson. Ternyata yang bermassa itu yang di tengah saja dan lainnya itu kosong. Rutherford membuat model atom itu seperti kata surya. Menurut Rutherford, atom adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom ini bermuatan positif. Selain itu, massa atom terpusat pada inti atom. Kekurangan teori atom Rutherford. Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Padahal berdasarkan teori fisika, gerakan elektron mengitari inti disertai dengan pemancaran energi. Dengan adanya pemancaran energi, menyebabkan lama-kelamaan energi elektron akan semakin berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan kemungkinan dapat jatuh ke dalam inti. Sekian pembahasan mengenai teori perkembangan atom Dalton, Thomson, dan Rutherford. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat ya. Tetap semangat dan terus belajar untuk menggapai cita-cita kalian setinggi mungkin. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.